Kalau kita bicara konteks perubahan, cerminannya hanya ada di Gibran. Siapa lagi coba? Saya tidak berkampanye, Mbak Mary, bukan. Saya tidak berkampanye. Kalaupun kemudian hari ini karena dia mendapatkan privilege sebagai seorang presiden, apa salah Bunda mengandung? Kenapa kalau dia anak presiden? Kalau gitu berarti benar dong kalau Pak Jokowi baru-baru ini menyebutkan bahwa dunia politik itu banyak dramanya, bahkan banyak sinetronnya. Masyarakat cukup merasakan nikmatnya, gitu loh. Hasil kerjanya nggak usah tanya ini prosesnya dari mana dan bagaimana. Jadi asalkan hasilnya baik, walaupun prosesnya nggak benar nggak apa-apa. Pak Erick Thohir ini kita sih jujur berharap dia juga kemarin bisa lolos ya. Saya berusaha untuk berbagi dengan masyarakat. Caranya seperti apa, dimulainya dari mana, dengan cara apa itu kan terserah saya. Toh minyak saya beli. Justru saya malu sebenarnya mau ngasih minyak itu orang cuman 13.000, 14.000. Kalau memang dipercaya, ayo. Kalau enggak juga nggak apa-apa juga, karena ini bukan pelarian buat saya. Bukan seolah-olah kita cari kerjaan, bukan. Pak Syambu nggak perlu cari posisi, nggak perlu cari kerjaan. Kita alhamdulillah, kita masih cukup sibuk lah gitu dengan berbagai kegiatan. Seneng banget teman ngobrol saya hari ini adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu. Terima kasih, Mary. Terima kasih. Iya, masih tetap selalu dikenalnya Pasha Ungu. Iya, itu udah apa ya? Kalau saya sebut itu kecelakaan yang menyenangkan. Gitu. Kecelakaan yang menyenangkan. Ya, karena nama itu sebenarnya kan tidak pernah diniatkan, nama itu tidak pernah direncanakan, tapi kemudian ditentukan dalam sebuah rapat non formal teman-teman band waktu itu, terus udah lu pasti aja deh, sesederhana itu, tanpa ada doa, tanpa ada hal-hal yang kemudian kita sebut sebagai sesuatu yang sakral ya, merubah sesuatu gitu, apalagi ini nama gitu. Ya itu tadi saya katakan, ini sesuatu yang tidak direncanakan tapi membawa keberuntungan di panggung musik Indonesia. Gitu. Betul, membawa berkah. Membawa berkah. Dan sampai hari ini selalu tetap aja wajahnya ini pasti nempelnya, oh Pasha Ungu. Ya kayak gitulah Mary. Alhamdulillah ya. Oke. Apa kabar Mas Pasha? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. By the way, aku lebih enak ngomongnya Mas Pasha atau Mas Sigit nih? Apa aja? Biasanya apa kalau dipanggil? Ya, saya kalau ada orang manggil saya Sigit, biasanya ini pasti anak lama. Oh gitu. Anak lama sebelum saya reinkarnasi menjadi Pasha gitu. Oke. Nah, jadi kalau ada yang manggil Sigit, misalnya saya jalan nih dimanapun, di pasar, di mall, di mana, Git, ini pasti kalau nggak teman sekolah, teman kuliah nih. Karena waktu saya kuliah kan masih Sigit gitu kan. Iya. Nah, tapi masih nengok gitu kalau ada yang manggil Sigit. Nengok pasti. Kerasa itu manggil nama. Nengok saya. Wah, justru penasaran ini siapa? Takutnya teman SD atau teman SMP atau apa gitu kan udah lama nggak ketemu. Nah, terus berinkarnasi menjadi Pasha. Ya kalau orang manggil Pasha berarti ini anak 2000-an nih. Karena saya jadi Pasha itu di tahun 2000. Oke, jadi Pasha di tahun 2000. Oke. Jadi dari cara dia memanggil itu bisa menentukan ini di eranya anak siapa. Lama. Pasha, berarti anak 2000-an nih. Nah, gitu. Berarti teman Jakarta. Karena itu kan jadi Pasha kan setelah di Jakarta. Gitu. Betul. Itu pun setelah kurang lebih 3-4 tahun di Jakarta. Gitu. Tapi terakhir kali aku ngeliat Mas Pasha itu di TV karena waktu itu pas bukan di TV sih, sebenarnya di YouTube karena waktu itu pas lagi acara live. Gibran sama Pak Prabowo, terus ada yang nyanyi nih di depan, pan. Untungnya saya penyanyi ya. Bayangkan kalau saya ini pemain badminton ya, mungkin saya sambil ngiringin rombongan tuh sambil main badminton gitu. Tapi lagunya catchy gitu. Loh, itu ada momen-momen dimana tuh nyantol banget. Itu lagunya yang ciptain tuh Mas Eko, Eko Patrio. Mas Eko Patrio. Kemudian kita diminta untuk menyanyikan dalam konsep penuh ya, full ya. Jadi bukan hanya sekedar potongan-potongan, memang dari awal sampai akhir. Artinya ada song, ada ref, ada bridge dan lain seterusnya gitu. Bahkan ada melodi dan lain-lain. Ya sudah, saya juga nggak nyangka kalau ternyata lagu yang menurut saya itu sangat sederhana tapi kok bisa nempel di kuping siapapun gitu. Iya. Dan mereka nerimanya itu bukan sebagai lagu partai ya. Iya. Masyarakat itu menerimanya betul-betul seperti lagu yang seolah-olah ada penyanyi yang menyanyikan lagu yang berjudul PAN misalnya gitu kan. Terus tetap dihafal semua orang. Dan itu fakta. Itu fakta Mary. Saya turun ke bawah ke lapangan. Kebetulan saya caleg juga ya. Jadi saya turun ke bawah ke lapangan tuh mereka tuh langsung udah automatically PAN selalu. Wah keren, saya bilang ini ngalahin lagu Ungu malah saya bilang gitu. Bener. Enggak, karena semua anak-anak kecil. Oh iya. Ya kalau lagu Ungu kan sekarang di era tertentu kan, misalnya di anak kita nih Mary misalnya kan udah nggak tahu nih.
Lagu ungu misalnya lagu saya. Mungkin di anak-anak yang usia 30 ke atas lah itu. Kalau usia 17 mungkin udah nggak tahu ungu tuh apa. Kalaupun tahu mungkin karena oh ini anaknya temannya Pasha misalnya dan lain-lain. Tapi lagu PAN ini kok bisa sampai ke anak-anak, sampai ke orang dewasa, sampai ke kakek nenek. Itu bukan karena partai saya PAN ya, tapi ini faktanya dan diakui semua orang. Betul. Ya saya termasuk salah satunya kan. Semua pas orang, lagi pertama dan kali denger. itu akhirnya kita jadikan apa ya, semacam apa ya kalau saya sebut itu Mary, ya sekarang dengan banyaknya pertemuan-pertemuan dengan saya sebut partai koalisi dengan tim kampanye pemenangan, atau misalnya pertemuan-pertemuan sifatnya akbar dalam konteks pencapresan akan datang. Di saat PAN menjadi bagian daripada kegiatan itu, biasanya diawali dengan itu. Jadi karena sudah semacam apa, khas ya, jargon ya, sudah ciri khas gitu. Betul, jadi sebelum orangnya datang, musiknya udah datang ke sana dulu. Yang saya amazed, Eko Patrio bisa bikin itu. Luar biasa ya. Terserah lah mau yang bikin musik siapa, tapi dia the man behind the song itu keren. Masuk Pak Eko. Masuk. Dan pada saat itu soalnya aku sempat selain ada apa biasanya lagunya gimana sih? Ya nyanyian gimana? Pan selalu terdepan. Pan pasti ada harapan. Pan hidup semakin mapan. Pan bareng Zulkifli Hasan. Gitu. Tapi akhirnya di hari itu diganti pan Prabowo Gibran tampan. Pan Prabowo Gibran tampan. Ya gitulah dan seterusnya lah gitu. Jadi ada bisa diapa-apain lah. Itu biasa lah. Tapi itu seru banget. Makasih. Keren Mas Eko. Keren, makasih. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, biasanya kalau orang datang ke sini tuh saya selalu nanyain apa sih yang banyak ada di pikiran. Belakangan ini tuh lagi mikirin apa? Saya? Iya. Apa ya? Saya insya Allah bulan ini tuh 44 tahun, Mer. Usia saya 44 tahun. Saya tidak tahu apakah di usia 44 tahun ini saya sudah menjadi apa ya, manfaat bagi orang lain, saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti selama kurang lebih 36 tahun hidup saya, khususnya di kurang lebih 17 tahun terakhir, saya itu sudah begitu mendapatkan manfaat yang besar dari masyarakat. Lewat karya-karya saya, karya-karya band saya, dan apapun yang saya kerjakan di industri musik yang saya jalani selama ini gitu. Saya sudah begitu merasakan banyak hal yang mungkin tidak banyak dirasakan oleh orang lain, khususnya para musisi-musisi yang punya mimpi. Ya kalau yang Mary tanya tadi, yang kaitannya dengan apa yang kamu pikirkan, saya pengen menjadi sesuatu yang kemudian paling tidak ada sebahagian hidup saya ini betul-betul bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Dan saya sudah mulai dari sejak saya menjadi wakil wali kota. Ini ukuran saya ya, bahwa dengan menjadi wakil wali kota, dan saya pernah PLT wali kota. Di dalam 5 tahun itu saya berusaha untuk menerjemahkan tadi yang ada dalam pikiran saya. Bisa nggak saya jadi manfaat orang lain? Alhamdulillah sepanjang kami melaksanakan tugas kami di Kota Palu, kalau kita potong dengan bencana alam ya, dengan COVID ya, karena kan praktis kami itu cuma menjabat sebenarnya cuma 2 tahun, 2016 Februari sampai 2018 September. Ini proses kami membangun kurang lebih 2,5 tahun lah. 2,5 tahun sisanya itu kami ngurus bencana alam dan COVID. Kami masih sempat untuk yang COVID gitu. Ya kami bisa melakukan kalau saya sebut hal-hal yang mungkin Mary nggak bisa lakuin itu kalau Mary nggak di dalam gitu. Iya, setuju. Ya, contoh misalnya di kampung kami itu cukup banyak ada yang tidak sekolah karena merasa untuk uang masuk sekolah itu cukup tinggi, yang biasa kita kenal dengan uang pangkal, yang diatur oleh komite misalnya. Itu kami hapuskan. Jadi tidak ada, kami hapuskan. Tidak ada lagi istilah anak sekolah pada saat itu ya. Yang masuk sekolah dibebani biaya-biaya yang cukup besar. Ya buat di daerah
3-5 juta itu besar, Mary, itu besar. Itu kami hapuskan dan itu sangat membantu. Dan pada akhirnya anak-anak yang kemudian para orang tua khusus yang merasakan betul manfaat itu luar biasa, mereka berterima kasih. Gak perlu berterima kasih sama kita. Ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, nggak boleh dong. Negara ini kemudian membebani masyarakat, apalagi ini untuk apa? Untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten. Karena kan, pendidikan itulah hak semua anak kan. Dong. Kesehatan 2 hal itu saya kira penting sekali. Itu satu, itu baru satu. Mary, saya mau jelaskan. Kedua, kami mensubsidi yang namanya tenaga kerja kesehatan di puskesmas, dalam hal ini dokter dan perawat, dengan secara gratis masyarakat periksa itu tidak perlu bayar, plus juga untuk tebus obat itu tidak perlu bayar, gitu. Itu yang berkaitan dengan kesehatan. Belum lagi yang lain-lain, kami bisa membangun jembatan, menghubungkan 2 daerah yang selama ini dianggap terisolir oleh warga-warga tertentu, gitu. Kami bangun koneksi itu melalui jembatan yang sekarang menjadi ciri khas. Terus apa lagi ya? Ada beasiswa yang kita berikan, termasuk untuk tenaga kesehatan yang mengambil jurusan ahli ahli Mary, spesialis, kayak gitu juga kita bantu, kita dorong. Dan saya kira masih banyak lagi. Kita coba bangun dekorasi kota yang ideal buat masyarakat kami. Kan kota kami tropis. Panas. Jadi kota kami itu 33 derajat itu biasa. Tapi sekarang wow ya, Jakarta aja udah bisa sampai 40 gitu. Lumayan, Jadi itu tadi saya katakan Mary, bahwa setidaknya saya sudah mulai dari situ. Betul. Nah, hari ini saya mencoba untuk menawarkan diri lagi gitu loh. Dalam proses pencalekan ini. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda, tos masih sama kan, sama-sama. Setuju. Pelayan rakyat, sama-sama pelayan rakyat, gitu. ya. Tapi setuju sih kalau misalnya kayak tadi Mas Pasha bilang, mungkin karena di bulan ini bulan-bulan menuju ulang tahun, biasa ulang tahun kan kita merefleksi apa aja nih, maksudnya Tuhan udah ngasih kita hidup selama ini. Karena saya nggak perlu lagi hadiah, mohon maaf, maksudnya nggak perlu lagi beli hadiah motor, mobil, rumah, nggak perlu, saya udah nggak perlu. Saya sekarang gimana caranya waktu itu kita manfaatkan betul-betul. Terus anak memang prioritas, gitu kan. Terus udah home sweet home itu yang kita butuhkan hari ini sih, di rumah tuh tenang, nyaman gitu ya. Betul. Kita balik dari segala aktivitas kita yang di luar ini cukup tegang misalnya gitu kan, kita bisa pulang ke rumah itu dengan hati yang tenang, dengan bisa istirahat, kita bisa ngapain aja, be yourself gitu kan. Saya mau mau tidur dengan gaya apa gitu, ya itulah seperti itu yang bisa tenang gitu. Kalau kayak tadi saya bilang ini mungkin momen refleksi. Dari perjalanan Mas Pasha sendiri nih, dari awalnya profesi sebagai musisi, terus gitu menjadi wakil wali kota Palu, sekarang juga menjadi kader PAN. Apa yang berubah dari seorang Pasha Ungu dan apa yang masih tetap sama? Ini ismi ya, saya tidak pernah merasa berubah gitu. Saya tidak pernah merasa ada yang harus saya rubah juga gitu. Tapi apakah kemudian saya harus menyesuaikan? Iya. Dulu seorang Pasha itu pakai celana melorot gitu loh. Celananya sobek-sobek misalnya gitu kan. Sepatunya ala kadarnya gitu kan, gaya rambut acak-acakan dan lain sebagainya. Karena dulu anak band maksudnya. Karena anak band. Iya, betul. Nah, di saat kita memang berada pada posisi di mana kita harus menjadi contoh. Menjadi pengayom. Ya kita harus menunjukkan itu kepada masyarakat gitu. Betul. Meskipun ada saat-saat yang kita santai, ada saat-saat yang nggak perlu terlalu drama juga ya, biasa-biasa saja, tapi yang menurut saya ada asas kepantasan gitu. Karena again publik melihat dan mau nggak mau, suka nggak suka, publik pasti akan menilai. Kan lucu jadi dong kalau tiba-tiba saya bicara di depan masyarakat, menyampaikan program, menyampaikan ini, terus tiba-tiba saya gaya selengean, cakadul kan menurut saya gimana ya? Saya kira itu bukan sosok pemimpin lah. Beda, jangan samakan dengan konteks sederhana ya, itu beda. Beda gitu. Iya, betul. Kalau kayak Pak Jokowi kan menurut saya luar biasa. Dia dengan konsep sederhana itu artinya ya udah dengan kemeja, tapi kan tetap ada rapihnya gitu. Yang tidak boleh itu yang
Harus tahu konteksnya di mana lah. Kalau kita mungkin berbicara sama anak-anak muda mungkin jeans sedikit robek-robek masih oke. Tapi kalau misalnya di tempat panggung yang lebih formal, sometimes kadang-kadang warna rambut, cara kita berpakaian, penggunaan kata sisiran lah. juga pasti jadi ini kan bisa diinterpretasi berbeda. Ya, oke. Jadi itu yang berubah. Jadi lebih bisa beradaptasi dan melihat sikon. Kita harus adaptif ya. Yang sama apa? Yang sama, saya masih bisa bernyanyi, suara saya masih sama, gitu kan. Oke. Kalau dalam konteks kalau yang Mary maksud itu tuh sikap, attitude, saya dari dulu seperti ini, Mary. Kami diajar oleh orang tua kami itu bersikap hormat dengan yang lebih tua. Kami hidup dengan berbagai macam cara ya dalam kultur kami, dalam adat kami. Saya orang Bugis, Makassar asli. Ya, kami berbicara pun juga tidak boleh sembarangan kalau kata orang tua gitu kan. Meskipun saya hidup di Jakarta sekarang lebih lama dibanding hidup di kampung saya gitu. Tapi artinya ilmu-ilmu dasar itu yang kemudian yang kami bawa ke Jakarta. Kami bukan anak yang cengeng, kami bukan anak yang manja. Kami hidup dengan warrior tadi kan, dengan berjuang di Jakarta ini sampai bisa menjadi seorang Pasya Ungu hari ini yang alhamdulillah pada saat diumumkan kemarin nama sebagai bagian daripada tim kampanye nasional, Sigit Purnomo Said semuanya diem, terus Bang Rosan bilang Pasya Ungu, oh ya Pasya Ungu gitu, jadi Pasya, nah sampai 3 kali gitu loh. Itu kan saya kira saya harus bersyukur, saya harus bersyukur bisa ada di titik ini gitu. Gitu. Oke. Apa nasihat yang paling selalu diingat sampai sekarang, nasihat orang tua atau ketika pas lagi Mas Pasya kecil? Saya pernah mendeokan diri saya dari kampus gitu. Pada saat itu saya telepon bapak saya. Waktu itu masih zaman wartel ya. Zaman kita masih ngerasain tuh yang namanya wartel. Karena waktu itu ada situasi lah, ada situasi yang saya kira memang belum bisa untuk saya melanjutkan kuliah gitu. Papa saya bilang pada prinsipnya apapun keputusanmu, apapun yang ada dalam pikiranmu tentang hidupmu, itu merupakan tanggung jawabmu. Itu saya baru tingkat 1 loh. Saya juga bingung. Tapi kan saya masih anakmu kan, maksud dalam artian waktu itu kita masih butuh supporting orang tua gitu kan. Tapi ya itu tadi, saya berpikir tadinya mungkin orang tua saya bakal marah kalau saya berhenti kuliah gitu. Tapi ternyata ya itu terserah kamu. Kau yang akan menjalani hidupmu. Pada prinsipnya kami sebagai orang tua akan terus memberikan dukungan, support selama orang tua mampu. Tetapi yang menjadi keputusan tentang masa depanmu itu kamu sendiri. Dan itu yang saya lakukan pada anak saya sekarang, Mary. Saya nggak terlalu mau ngatur anak saya seperti apa, tapi saya selalu ngarahin dalam arti gini. Kamu kuliah nggak? Kuliah dong, Nek. Di mana? Di sini. Oke, kenapa di situ? Oke. Kamu yakin? Itu biayanya besar loh, Nak. Kalau kamu main-main, kasihan loh sama Dedi. Saya bilang gitu kan. Iya, Dad, nanti aku gini. Ya udah, saya seperti itu. Betul. Kamu SMA-nya di mana? Aku mau SMA di sini, Dad. Kamu mampu nggak? Di situ aturannya gini-gini loh, ketat loh. Kamu nggak boleh. Insya Allah, Dad, bisa, Dad. Bener nih. Karena kalau kamu ini sayang loh. Ya, Dad. Alhamdulillah. Saya nggak pernah. Ya, pada akhirnya itu moderat ya. Saya setuju karena anak itu perlu untuk mereka bisa mengerti ini adalah tanggung jawab mereka sendiri dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Dan kita pernah ada di masa itu kan. Betul. Kita pernah lewat itu, jadi agak naif juga kalau kemudian kita seolah-olah merasa jangan seperti gue nanti, nggak bisa juga sih. Iya. Dan seringkali sometimes cara terbaik adalah dengan membiarkan, karena ketika mereka melakukan kesalahan mereka akan jadi lebih sadar bahwa oh ya benar juga ya. Bener. Jadi biasa lebih nempel daripada cuma ucapan dari orang tua aja. Iya. Bener. Jadi ya alhamdulillah. Anak saya 7, Mary. Iya. Anak saya 7 dan yang paling tua Kisha itu 19 tahun, mau 20 tahun bentar lagi bulan Mei. Setengah tahun lagi udah nggak keras, udah mau 20 tahun. Ada yang ingin mengikuti jejak orang tuanya masuk ke politik? Kalau hari ini sih Kisha seolah-olah ngikutin jejak ya. Dia nyanyi juga, cuma kan dia aktor, dia bermain film, tapi saya enggak gitu. Iya. Saya sih berharap dia tetap enjoy dengan apa yang dia jalanin sekarang. Pendidikan bukan tidak penting, tapi saya kira tidak ada batasan waktu untuk orang yang mau sekolah, kan kapan saja bisa. Jadi kalau sekarang mau fokus pada industri perfilman, silakan jalan dulu. Sampai nanti kamu ngerasa oke,
Saya mau sekolah lagi, sekolah lagi. Gitu. Betul. Ya masa muda kan masa untuk mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu kita bisanya apa, sukanya apa, potensinya di mana. Termasuk Mas Pasya juga berani mencoba untuk terjun ke industri, ke dunia yang jauh sekali berbeda pada saat itu kan, ke dunia politik. Apa satu hal yang membuat Mas Pasya yakin dan mau diajak sama Mas Eko Patrio katanya menjebloskan Mas Pasya Ungu ke PAN, betul ya? Tapi apa yang membuat Mas Pasya memutuskan all in dan bahkan terus konsisten di sana? Jadi ceritanya Mary, ini harus saya perjelas bahwa keluarga saya keluarga yang bergerak di bidang politik. Bapak saya, kakak, bahkan adik saya lebih dulu anggota DPR jauh sebelum saya menjadi wakil wali kota. Gitu. Justru bermusik ini, meskipun bapak ibu saya memang doyan bermusik ya, suka bernyanyi, tapi itu lebih ke ngisi waktu, lebih ke hobi, tapi tidak pada posisi untuk mencari duit misalnya gitu dari bernyanyi. Bapak saya itu organisatoris, dia sangat aktif di berbagai organisasi termasuk partai. Bahkan beliau itu pemegang 4 mandat partai di Sulawesi Tengah. Ibu saya full support mendukung, kakak saya juga, yang putra ya, ini yang putra ya. Kalau yang cewek, kakak saya yang cewek semua fokus di sekolah. Di partai apa tuh dulu? Semua Golkar. Semua Golkar. Semua kan partai ibu ya. Zaman dulu semua itu kita sebut partai ibu kan. Partai ibu tuh. Golkar, bapak saya, terus habis itu bapak saya pemegang mandat Partai PDR waktu itu zamannya Pak Adi Sasono, Menteri Koperasi. Terus habis itu pemegang mandat lagi Partai Demokrat. Habis itu pemegang mandat lagi Partai Berkarya waktu itu gitu. Tapi yang berkarya akhirnya dia bilang udah jangan gue udah tua, kasih temen deh gitu. Kemarin mau dapat mandat lagi partai baru lagi, dia bilang udah nggak mau udah. Karena bapak saya memang sangat aktif. Jadi sebenarnya saya berangkat dari lingkungan itu. Lalu saya kemudian diizinkan untuk kuliah di Jakarta. Sebenarnya hanya ingin keluar dari circle, pengen keluar dari circle aktivitas itu ya lingkungan di Kota Palu. Saya pengen coba, dunia kan tidak selebar daun kelor katanya kan gitu. Saya pengen tahu kalau di Jakarta tuh kayak apa sih tinggalnya di Jakarta. Makanya kita naik kapal lah waktu itu. Nah singkat cerita, Mer, saya tidak baru di dunia politik itu. Maksudnya dalam lingkungan itu saya tidak baru. Justru saya ini kembali pulang. Iya, kembali ke asal. Saya hari ini kembali pulang gitu. Di saat saya menekuni, bapak saya juga cukup kaget sebenarnya. Kamu serius katanya? Ya serius, tapi kan bapak saya penuh optimisme ya. Bapak saya itu kan orangnya selalu kalau ketemu bapak saya itu auranya positif aja. Selalu, wah kamu dia selalu semangat. Oke nak, ayo nak. Alhamdulillah. Itu adik saya sudah jadi anggota DPR, bapak saya sudah calon bupati dan seterusnya. Jadi memang keluarga semua udah. Saya kembali pulang, welcome home kata bapak saya. Wow, kamu akhirnya sudah kembali menemukan gitu. Jalanmu yang gitu. sesungguhnya. Dan sekali maju, alhamdulillah langsung jadi juga gitu, langsung jadi. Bahkan saya juga tidak pernah menyangka dalam proses pelaksanaan tugas itu kita diuji dengan cobaan yang begitu dahsyat kan. Itu gak main-main itu Mary. Cobaan bencana itu gak main-main kemarin. Bencana di Palu. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Itu kalau saya mau jelaskan detail tuh panjang sekali. Dilanjutkan lagi dengan COVID. Tetapi yang menurut saya tetap menjadi sebuah prestasi adalah di 2,5 tahun kami membangun baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur. Itu terasa di tengah-tengah masyarakat. Nah inilah kemudian menjadi legasi kita kemarin di sana, termasuk dengan bagaimana penanganan bencana alam maupun COVID. Belakangan ini kan saya lumayan sering ngobrol dengan para tokoh-tokoh politik yang ada di negeri ini, dan banyak dari mereka selalu bilang kalau di dunia politik itu pokoknya kita nggak boleh baperan, siap-siap aja. Kalau dunia politik itu pasti udah siap harus kecewa, siap menderita, siap berkorban gitu. Kalau dari pengalaman Mas Pasya sendiri nih, apa masa-masa atau kejadian yang paling stres yang membuat Mas Pasya menjadi titik terendah lah soal? Di saat kita tidak dipercaya oleh orang terdekat kita sendiri. Menurut saya itu sesuatu yang menjadi tantangan berat ya untuk kita hadepin gitu.
Jadi Mary, kami dulu waktu berjuang untuk menjadi wakil wali kota kan banyak orang yang terlibat gitu. Banyak orang yang kemudian berjuang dengan kita. Banyak orang yang berusaha, bekerja, berkeringat untuk kita. Tetapi di saat kita mendapatkan hasil dari keringat kerja kita dan kita keluar sebagai pemenang, justru mereka-mereka inilah yang seolah-olah menafikan itu gitu. Karena jadi waktu itu sempat banyak yang meragukan. Iya, maksudnya bukan meragukan apa ya, seolah-olah kok mendadak berbeda jalan gitu loh. Mereka ini contoh ya, maksud saya ini salah satu contoh ya. Kan kamu nanya apa sih yang titik terendah, menurut saya di saat kita tidak mendapatkan lagi kepercayaan dari orang-orang yang tadinya berjuang bersama kita gitu loh. Kalau mau saya lebih sederhanakan lagi bahasanya, di saat Mary punya sahabat misalnya, Mary punya kawan yang tadinya mendukung sepenuhnya, berjuang sepenuhnya, tapi di saat Mary sudah mencapai apa yang Mary mau capai, di mana sahabat ini situ juga sebagai the warrior misalnya, terus tiba-tiba di saat kamu sudah di situ seolah-olah dia merasa terasing, dia merasa sendiri, ngerti gak? Seolah-olah kita lupa dengan perjuangan dia gitu untuk kita, dan sehingga itu menjadi sikap yang melawan kita misalnya gitu loh, bahwa ini seperti itu. Menurut saya itu berat. Tapi kan bisa jadi mungkin ada sesuatu yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang men-trigger hal itu sehingga yang tadinya mensupport dan mendukung akhirnya jadi malah kecewa. Iya, itu juga bisa menjadi salah satu alasan yang paling kuat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apa iya kita selupa itu? Apa iya kita setidak peduli itu? Kalau kemudian kita yang sudah dihantarkan dan tidak tahu terima kasih, misalnya. Ini dalam konteks yang perjuangan yang di wali kota ya yang saya jadikan contoh misalnya gitu. Terus di saat kita kemarin misalnya contoh dalam penanganan bencana alam misalnya, kita sudah bekerja begitu keras, melakukan sedaya upaya misalnya, berjuang dengan berbagai cara, ya kan, khususnya berkaitan dengan bantuan-bantuan yang bisa masuk ke sini. Tetapi itu pun tetap banyak perlawanan, tetap banyak tekanan, sampai mungkin kalau Mary sempat lihat dulu beritanya, kami kan sempat mau dalam tanda petik mau dimakzulkan kan waktu itu, gitu loh. Dimana teman-teman di DPR waktu itu berkumpul, melakukan rapat, mengundang kita untuk menjelaskan, lalu kemudian akan mengambil satu langkah yang yang seolah-olah arahnya itu bisa memakzulkan kita sebagai kepala daerah gitu. Nah itu yang ya, tapi itu tadi memang nggak boleh baper, Mary, nggak boleh. Terus bagaimana cara seorang Pasha mengolah perasaan jujur, itu? Kami waktu itu seolah-olah itu jalan buntu. Bahkan untuk mengeluarkan air mata saja sampai kita bingung gimana caranya gitu. Jadi ibarat kita sedang diuber-uber orang nih, depannya jalan buntu, kita nggak tahu mau kemana. Padahal kita harus pasrah dan terus bekerja gitu, terus bergerak, tanpa harus memperdulikan orang-orang yang berkata miring, orang-orang yang beranggapan yang berbeda, ya itu silakan saja gitu. Itu menurut saya salah satu momen titik di mana itu sebagai momentum kami menguji diri kita sendiri. Kita bisa nggak melewati ini? Bisa nggak kita yang tadi kamu bilang nggak baper, nggak balas marah, nggak balas ngamuk, nggak balas jahat dan seterusnya gitu. Nah itu karena itu yang paling terasa sih, Mer. Di saat Mary sudah merasa Mary ini paling keren nih, udah podcastnya paling keren nih, pasti banyak juga yang meragukan, pertanyaannya biasa-biasa saja, Mer. Wah, Mary mah gak pantas lah, Mary udahlah. Saya yakin akan ada itu toksik ya, itu toksik ya, itu toksik ya, toksik netizen namanya, ya itulah, pokoknya itulah orang-orang yang kemudian selalu saja hidupnya hanya untuk mencaci maki orang, hidupnya hanya untuk. Tapi hidup itu memang seperti itu, dan sometimes kadang-kadang selalu akan ada orang-orang yang berusaha untuk menyisipkan ide-ide seperti itu dan berharap kita akan termakan, dan akhirnya kita sendiri akan bener juga ya, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Dan selalu saya jadikan itu sebagai titik balik. Selalu titik balik. Kita sudah pernah ada di posisi itu. Kita sudah pernah di posisi itu, Mer. Kita sudah pernah ada di posisi itu. Yang menurut saya tidak pernah membayangkan bahwa saya pernah melewati itu, nggak pernah membayangkannya, nggak pernah. Iya. Mungkin bisa sedikit dikasihkan konteksnya karena terus terang saya tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi waktu itu, bahkan sampai mau dimakzulkan, berarti udah mau hampir diturunkan jabatannya. Iya, kasarnya diberhentikan lah. Karena? Ya karena dianggap tidak mampu
melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam rangka penanganan bencana alam dengan berbagai tahap. Kan itu kan ada tahapan 1, tahap 2, tahap 3 gitu loh. Dan akhirnya bagaimana Mas Tasya bisa? Tidak sesederhana itu. Kan tidak bisa sesederhana itu kemudian menggunakan kekuatan parlemen terus kemudian memberhentikan seorang kepala daerah, kan tidak sesederhana itu. Ada prosesnya kan panjang. Tetapi kan kami ikuti. Gitu loh. Dan saya waktu itu jujur sudah pasrah, tapi tidak menyerah ya. Beda ya. Kami pasrah tapi tidak menyerah. Kami pasrah apakah memang nanti ujungnya harus diberhentikan, silakan, tapi di waktu-waktu proses ini izinkan kami bekerja dulu. Betul. Kami laksanakan tugas dulu. Dan gak kapok ya, makanya sekarang pun juga akhirnya mencalonkan kembali bisa menjadi politik is momentum ya. Kalau kita bicara politik kan momentum ya. Tidak setiap hari kan ada momentum politik dalam konteks pelaksanaan kegiatan demokrasi misalnya. Pilkada kan tidak setiap hari, Mary. Pileg juga tidak setiap hari kan. Begitu pula pilpres, semua ada yang 5 tahunan gitu. Nah ini tinggal kita mau ngambil kesempatan apa enggak. Ini bukan persoalan kapok apa tidak kapok. Kita pengen terus bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Kemarin dengan skala itu ya kami sudah laluin gitu kan. Nah, sekarang kita bukan mau nyoba, kita menawarkan diri. Menawarkan diri dengan segala pengalaman yang kita punya. Betul. Ini loh saya. Kalau memang dipercaya, ayo. Kalau enggak juga nggak apa-apa juga, karena ini bukan pelarian buat saya. Bukan seolah-olah kita cari kerjaan, bukan kita cari posisi, nggak perlu. Pas Yangu nggak perlu cari posisi, nggak perlu cari kerjaan. Kita alhamdulillah kita masih cukup sibuk lah gitu loh, dengan berbagai kegiatan gitu loh. Gitu. Dan setuju, dan menurut saya itu menunjukkan konsistensi ya. Karena ucapan segelenting akhirnya ya udah deh nggak jadi. Berarti menyerah. Kan itu berarti kan the purpose yang memang awalnya saya yakin terjun ke dunia politik itu bukan hanya sekedar profesi saja, tapi kan ada tujuan utama yang ingin dicapai kan. Kalau itu saja bisa dihentikan hanya dengan omongan-omongan, berarti sebenarnya tujuan utamanya belum sekuat itu sampai tidak bisa mengalahkan omongan netizen. Belum layak disebut politisi kalau begitu. Itu baper namanya kan, kamu bilang tadi jangan baper. Jadi memang benar nih, untuk bisa menjadi seorang politisi sejati harus nggak boleh baperan. Nggak boleh baper, meskipun juga pasti akan baper. Cuman gimana cara baper itu tidak ditunjukkan. Gitu aja, pasti akan baper, nggak mungkin nggak baper. Cuman mungkin nggak, kenapa politisi seolah-olah mukanya sama semua? Ya karena kita nggak tahu kapan mereka happy, kapan mereka marah gitu loh. Oh gitu. Yes, coba kamu lihat deh, kamu perhatiin semua orang tuh dia senyumnya politisi ya. Senyum, kita nggak tahu ini senyum. Kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya senyum apa ini? Perasaannya apa yang sedang dipikirkan gitu. Apa? Gitu loh. Banyak kalau di meme-meme itu kan ada istilah kata-kata membunuh dalam pelukan. Jadi seolah-olah gimana caranya orang, kita kalau menyakitin orang tuh nggak perlu sampai kerasa tuh gimana, kan kayak gitu-gitu kan. Tapi emang susah sih zaman sekarang ya. Karena sehebat-hebatnya orang bisa membaca wajah, membaca ucapan, tetap aja nggak bisa kebaca arahnya mau kemana. Nggak bisa, men. Nggak bisa. Karena memang itu satu community sendiri ya, memang politisi itu beda itu memang. Jujur aja, ketawanya aja beda. Ketawanya saja berbeda. Mary kan sudah sering ngobrol sama politisi kan, sudah pernah ngundang ke sini kan berbagai tokoh-tokoh hebat kan. Coba buka lagi video-videonya deh. Perhatikan satu persatu gitu. Ini senyumnya si A seperti apa. Coba lihat deh baik-baik. Kelihatan itu. Ada senyum yang sudah direncanakan, ada senyum yang memang tak terencana gitu kan. Atau senyum yang memang mau dibuat-buat, ya banyak lah gitu. Kita sedikit banyak adalah paham-pahamnya ke situ lah. Kalau gitu berarti benar dong kalau Pak Jokowi baru-baru ini menyebutkan bahwa dunia politik itu banyak dramanya, banyak sinetronnya, bahkan jangan seperti kayak drama Korea. Ya karena memang belakangan ini, Mary, pendapat saya ya, saya sebagai masyarakat umum lah ya. Memang kita ini disuguhkan dengan berbagai cerita-cerita yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Kita tidak perlu spesifik lah menjelaskan siapa apa atau warnanya apa gitu. Tapi sekarang coba lihat, yang dulu begitu memuji sekarang menyerang. Ya kan? Yang dulu menyerang sekarang begitu luar biasa memberikan dukungan misalnya gitu kan. Ini kan coba kamu lihat, bayangin aja.
Bisa seperti itu loh politik kita ini kan. Iya, kan jadi rakyat jadi bingung. Bisa sesederhana itu loh, bisa tiba-tiba flip ya. Iya. Tiba-tiba kapan? Kalau menurut Mas Pasya, kenapa kalau gitu? Ya kenapa kan ini kan ya kan saya kira Mary kan tahu ada satu kondisi kemarin di mana MK memutuskan ya kan bahwa batas usia cawapres bisa di usia sekian yang berubah dari sekian menjadi sekian umurnya gitu kan. Iya. Ya terus kemudian ada pihak lain atau kelompok lain atau partai lain merasa bahwa oh ini kok ada yang dilanggar misalnya kayak gitu ya kan. Nah sehingga mulailah perdebatan itu, mulai kan dari apa namanya mekanisme hukum lah, dari pola ini, strategi itu dan lain sebagainya. Ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi aturan. Iya, dan sudah ditentukan juga kemarin ini melanggar etik. Ya, meskipun tidak membatalkan. Meskipun tidak membatalkan, betul. Gitu kan, betul. meskipun tidak membatalkan. Nah sekarang saya bukan orang hukum ya, tapi maksud saya proses ini kan sudah dijalankan. Iya. Bahkan hakim kemarin pun yang sekian orang sudah dilakukan diberikan teguran ya kalau saya tidak salah kemarin, sanksi teguran lisan apa gitu kemarin saya baca. Dan sang paman sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua. Ya artinya sudah MK. ada sanksi-sanksi kan. Ya. Tapi kan tidak membatalkan. Ya. Artinya ini akan terus berjalan kan begitu. Ya. Nah tidak perlu lagi dong kita yang katanya salah sudah disanksi, yang katanya tidak benar melakukan proses itu sudah diberikan teguran, tetapi kan tidak membatalkan. Persoalan keputusan itu sah apa tidak, bukan kita yang menentukan, gitu loh. Bukan kita juga yang kemudian memberikan pendapat-pendapat di luar hukum, ini kan nggak boleh juga gitu. Betul. Ini kan ada mekanisme yang sudah berjalan, harus dihormati. Salah atau tidak, ini harus dihormati dulu. Persoalan ada yang mengatakan bahwa ini digunakan sebagai alat mahkamah keluarga, itu urusan lain. Itu baper, ngerti gak? Iya. Lalu bagaimana nih kita sebagai masyarakat harus bijak menyikapi? Karena gini, saya ngomong, of course, menurut saya semua calon-calon pemimpin 3 kandidat capres, cawapres itu orang-orang yang terpilih lah, dan saya yakin mereka semua punya niat baik dan akan menjadi pemimpin yang baik. Siapapun yang kita doakan pasti akan menjadi pemimpin. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, ya. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai bakal cawapres kita, salahnya di mana? Saya mohon maaf, saya tidak kenal Gibran secara dekat. Saya baru ketemu juga di pertemuan kemarin, itu pun juga ya sekedarnya gitu, tidak ngobrol. Saya tidak punya kepentingan dengan Gibran. Saya ini Partai Amanat Nasional, nggak ada urusan dengan Pak Gibran gitu. Tetapi maksud saya yang harus saya sampaikan begini, kita juga harus cerdas, kita juga harus terbuka cara berpikir kita gitu. Tidak sedikit kok anak gubernur jadi bupati. Tidak sedikit anak bupati jadi anggota DPR. Atau terbalik, mungkin dia anak ketua DPR senior, anaknya jadi wali kota. Itu banyak. Apakah itu politik dinasti? Enggak. Masyarakat yang menentukan, masyarakat yang memilih. Hari ini kalau kemudian Gibran menjadi penolakan bagi semua orang, ya jangan dipilih, selesai kan. Iya. Tapi ingat gitu loh, ini pesan bagi anak-anak muda hari ini, yang hari ini usianya 30 sampai 40 tahun. Dengan lolosnya Gibran sebagai cawapres, apalagi sampai dia menjadi wakil presiden, ingat buat yang anak-anak muda hari ini, mungkin saja 5 tahun akan datang giliran kalian yang akan menjadi calon wakil presiden. Kita nggak tahu. Indonesia harus berani melakukan transisi yang ekstrim. Menurut saya ini cukup ekstrim. Gibran memotong beberapa generasi, tapi ini penting, sudah saatnya. Mohon maaf saya merinding, Mbak. Kalau kita bicara konteks perubahan, cerminannya hanya ada di Gibran. Siapa lagi coba? Saya tidak berkampanye, Mbak Mary, bukan. Saya tidak berkampanye. Kalaupun kemudian hari ini karena dia mendapatkan privilege sebagai seorang presiden, apa salah Bunda mengandung? Kenapa kalau dia anak presiden? Pertanyaan kemudian, di Amerika pernah terjadi kan George Bush? Betul. Benar dong? Enggak maksud saya. Ini bukan contoh, bukan baru pertama. Di Indonesia betul. Iya. Setuju. Pertanyaan memang ini sesuatu yang sangat berbeda lah. Kalau misalnya kita ngomongin George Bush anaknya, kayak itu kan di era yang berbeda dan ada jeda. Mungkin ada tapi banyak tetap yang anaknya dipertanyakan. kan? Tetap anaknya, betul. Bapaknya tetap mantan presiden kan? Setuju. Ya. So what gitu loh? Iya.
Kenapa? Mungkin Josmus karena mungkin ya udah mungkin anaknya kemarin belum cukup gede kali si Josmus yang junior. Tapi pada intinya maksud saya ini bukan kampanye. Hari ini coba lihat 2 tahun terakhir tokoh-tokoh hebat kita berbicara tentang bonus demografi, Mary. 61 sekian persen. Dan sebenarnya sebelum Gibran pun udah banyak kepala daerah yang sebenarnya usianya lebih muda dan memang sudah menjadi wakil daerah dan itu tidak dipermasalahkan. Ini sebenarnya bukan kalau masalah. Hari ini tidak ada mau anak bicara muda. tentang program anak muda. Sudah banyak bahkan sebelum Gibran yang udah juga berkarya dan menjadi di bupati. level nasional. Ya ini ada Gibran. Iya. Iya. Ada sosok anak muda 30 tahun sekian ya kan menjadi calon wakil presiden misalnya gitu kan yang berbicara tentang anak muda yang berpikir besar, berpikir keras bagaimana yang 61% ini dibangun sumber dayanya gitu loh dan bisa menghadapi masa depan yang katanya ini begitu banyak tantangan. Setuju. Secara ekonomi, secara sosial, budaya dan lain sebagainya. Gitu. Ini penting. Penting ini adalah momentum untuk melakukan transisi. Iya. Saya sangat setuju, saya sangat mensupport anak muda karena saya pun juga. Iya dong. Dan ingat, maksudnya anak Gibran ini yang saya lihat ya, bukan anak manja. Sejak bapaknya wali kota dia sudah punya usaha kan, kuliner, catering. Gitu loh. Itu cara dia lah, terserah dia lah. Kemudian bapaknya menjadi gubernur, dia masih catering. Padahal usianya sudah cukup kalau dia mau jadi anggota DPR waktu itu kan dia mau jadi bisa cukup bisa atau dia mau jadi wali kota Solo bisa sudah cukup kok misalnya. Dan bapaknya jadi presiden dia masih catering juga kan. Terus sempat bikin martabak juga. Sempat martabak loh. Usaha yang menurut saya di luar nalar. Di luar nalar. Bisnis yang menurut saya mohon maaf kita tidak mengecilkan kuliner tapi maksud saya martabak. Hello gitu loh anak gubernur anak presiden martabak apa nggak ada yang lain. Tapi gila saya bangga jujur ngelihat Gibran ini inilah yang kemudian harus kita perjelas gitu loh kepada anak-anak muda hari ini bahwa Gibran ini bukan sebagai batu loncatan. Gibran ini bukan memanfaatkan. Tapi apakah ini kemudian seolah-olah menjadi privilege? Apa salah Bunda mengandung gitu loh? Kenapa tiba-tiba seolah Gibran ini yang paling salah gitu loh? Nggak ada yang salah. Terus kedua, ini keputusan parpol koalisi. Kalau parpol tidak sepakati tidak akan terjadi ini. Ini kan keputusan penting loh, nggak main-main loh ini Mary. Ini keputusan penting loh. Menentukan siapa capres, siapa cawapres, ini keputusan penting. Di tengah-tengah banyaknya tokoh yang salut, tokoh-tokoh ini mau. Ini kan luar biasa loh. Ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ini Menko, ini Mendak. Coba, siapa lagi tuh di situ? Ada banyak lah, Partai Gelora ada dan sebagainya. Partai dari Koalisi Indonesia Maju. Coba Bang Fahri Hamzah kurang apa tuh? Gitu loh. Itu pejuang tuh luar biasa itu. Tapi dengan segala pemikiran yang ada, akhirnya semua oke, bismillah. Betul. Kasih Gibran. Kita nggak tahu endingnya apa. Tapi ini saya kira memang sudah saatnya. Sudah saat harus ada penterjemahan bonus demografi di kontestasi Pilpres kita hari ini. Pertama-tama saya setuju selalu harus ada anak muda adalah generasi bangsa. Saya sebenarnya saya nggak lagi mau bahas Gibran ini sebenarnya awalnya nggak lagi mau dan bahkan nggak mengarah ke sana sedikit pun. Tapi ini penting untuk disampaikan. Tapi terima kasih untuk pemaparannya. Tentu saja pasti banyak orang punya pandangan karena pasti yang mengikuti pasti dari tadi obrolan ini pasti banyak banget yang nonton terus gatel nih. Tapi kan ini bukan tentang kita nggak mensupport anak muda, ini tentang apa undang-undang yang khusus sengaja dirubah khusus di tahun ini padahal udah undang-undangnya mungkin udah dari 3 tahun sebelumnya selama 3 tahun nggak pernah dirubah tapi khusus di momen ini dirubah dan seterusnya. Jadi saya bukan orang yang punya kapasitas untuk ngomong ini dan membahas karena tapi menurut saya apa-apa, pasti ini banyak orang orang yang justru yang orang tunggu. Betul. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap orang pasti punya pandangan dan pemikirannya masing-masing gitu. Jadi apakah anak tentara nggak boleh jadi tentara? Boleh, asalkan memang melalui berarti prosesnya yang boleh benar. Jadi presiden dong. Boleh, sangat-sangat boleh menurut saya. Bahkan bagus, berarti kan udah punya pengalaman, udah punya backingan, udah punya pengalaman yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri bagaimana. Setahu saya dia sekolah di Singapura ya. Gibran sama Kaisang. Gibran di luar negeri juga nggak ya? Kaisang, Gibran. Kayaknya Gibran juga di luar negeri deh. Mungkin. Iya. Tapi kayak tadi saya nggak bermaksud untuk ngobrolin yang Gibran. Saya cuma nanya politik nggak boleh baper. Iya. Dia gitu pernah merasa kecewa dan
Tapi menurut saya yang ingin saya tanyakan adalah gini deh kalau gitu. Saya sebagai masyarakat awam yang tidak di dunia politik dan saya yakin banyak juga yang menonton. Kalau tadi Mas Pasya kan bilang orang politik tuh bahkan ketawanya aja ada maknanya. Ketawanya begini apa ketawa disengaja. Setiap orang pasti punya perannya masing-masing gitu dari skenario yang dia mainkan. Seakan-akan seperti drama gitu. Nah sekarang bagaimana kita masyarakat awam nih bisa melihat ini yang mana yang beneran, yang mana ini cuma skenario bagian dari cerita gitu, yang peran yang sedang dimainkan gitu. Kan jadi bingung gitu. Kalau dulu sebelumnya Aldi Taher dijawab, ya manusia memang bingung ya. Sekarang kita mengerti sih apa maksud dari Aldi Taher gitu loh. Kita semua dibuat bingung. Saya kalau jadi masyarakat, Mary, saya kalau jadi masyarakat ya, saya nggak peduli wajahnya dia seperti apa. Tapi yang saya pengen rasakan tuh manfaat dari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dia, misalnya sebagai anggota DPR misalnya gitu. Lu nggak usah rumit dengan muka gue gitu loh. Mau muka gue kadang-kadang senyum, kadang-kadang marah, kadang-kadang nggak usah. Mungkin yang bukan muka lah, tapi kan peran. Kalau tadi kan setiap, kalau misalnya kayak tadi contohnya bagikan drama, setiap orang memainkan perannya dan punya skenario dan dramanya masing-masing gitu. Iya, maksud saya masyarakat cukup merasakan nikmatnya. Gitu loh. Hasil kerjanya nggak usah tanya ini prosesnya dari mana dan bagaimana. Gitu loh. Di saat memang ada masyarakat penerima manfaat mendapatkan itu, nikmati. Iya. Gitu loh. Ya, jadi asalkan hasilnya baik, walaupun prosesnya nggak benar nggak apa-apa. Bukan masalah nggak benar, nggak ada yang nggak benar. Gimana nggak benar? Nggak, misalnya contohnya. Nggak mungkin nggak benar. Oh, jadi prosesnya harus benar supaya hasilnya bukan, baik. proses itu pasti benar. Oh gitu. Kan soalnya kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa ya sometimes kan ada sistem di dalam itu. Oke. Gitu antara yang benar dan baik. Sometimes kadang-kadang kan kita saya nggak tahu yang kalau Mike ditanya yang benar dan baik itu yang mana ya. Kalau sistem kita kan bekerja by sistem. Pemerintah tuh bekerja by sistem, Mary. Saya nggak bicara dalam tanda petik ya. Kalau kamu mengarah kepada hal-hal yang di luar sistem, saya tidak masuk ke situ. Tapi kalau kamu bicara sistem, semua benar, nggak ada yang nggak benar. Resesi itu benar. Di situ. Di saat kamu lagi turun ke lapangan mendengarkan aspirasi masyarakat, itu sesuatu yang benar. Di saat ada anggota DPR atau misalnya kepala daerah datang membawa manfaat bagi masyarakat misalnya, itu kan merupakan bagian dari program. Gitu loh. Kita ada yang namanya PKH misalnya. Ya kan, kita ada yang namanya PIP misalnya. Banyak sekali program pemerintah yang memang turunannya sampai ke daerah. Jadi nggak ada yang nggak benar. Maksud saya adalah yang salah kalau misalnya program itu nggak nyampe ke masyarakat. Gitu loh. Mau dia senyum-senyum terus, weh Mas Pasya hebat turun terus, tapi nggak nyampe-nyampe itu barang ke masyarakat. Itu yang salah. Gitu loh. Yang lebih salah lagi, kalau ini barang sudahlah tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu. Gitu loh. Nah ini yang perlu menurut, tapi ya maksud saya, ya saya kira sejauh ini semua sudah melakukan dengan benar lah. Gitu loh. Gitu. Setuju, karena kan pasti ada yang mengawasi dan orang yang lebih mengerti pasti. Mungkin belum 100%. Masyarakat kita jumlahnya besar sekali. Sementara kita butuh capital juga yang huge untuk membangun Indonesia ini, nggak main-main gitu. Ya kan, sehingga memang itu ada istilah kita sebut anggaran prioritas. Program-program mana menjadi program strategis. Nah itu yang diutamakan. Bukan berarti mengesampingkan yang lain. Tetapi yang lain ini dianggap masih bisa menunggu. Sifatnya multi-year misalnya. Ini nanti bisalah di tahun depan. Gitu. Nah kayak kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Intinya satu, jangan berasumsi. Lebih baik cari informasi. Kita komunikasi, kita tanya aja. Udah, bener kan? Ya karena informasi juga ini sudah banyak sumber informasi, Mary. Mary ini juga bagian daripada sumber informasi. Podcast ini kan sumber informasi. Kita nggak tahu benar apa enggak. Tok-tok juga sumber informasi. Kita juga ketahui benar apa enggak. Semua platform media sosial sekarang menjadi sumber informasi. Kita nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau gitu bagaimana caranya nanti kita semua masyarakat Indonesia bisa memilih? Tingkatkan kualitas diri. Tingkatkan kualitas diri. Jangan jadi manusia yang sok tahu. Lu nggak tahu mendingan diam. Bukan berarti kita suruh diem ya. Betul. Lu nggak tahu, lu saring dulu, lu diem dulu. Betul. Lu tanya dulu deh. Ya seperti yang tadi saya bilang, daripada kita berasumsi dengan kurangnya informasi, lebih baik kita cari tahu, komunikasi, tanya langsung. Terus yang kedua, kalau memang ini mohon maaf tidak ada faedahnya untuk kehidupan Anda, Anda nggak perlu sibuk-sibuk. Setuju. Contoh ya, misalnya Anda seorang pekerja yang memang fokus untuk mencari hidup. Saya nih. Saya sekarang pengangguran nih, Mer. Gitu loh, saya bukan pejabat wali kota, saya juga belum anggota DPR. Saya ini masih penyanyi biasa-biasa saja gitu loh.
Jadi saya sekarang kalau nggak nyanyi nggak ada kan duit. Di partai bukannya sekarang jadi apa ketua? Iya, itu kan organisasi gitu loh. Itu tugas. Itu nggak ada masalah. Tapi maksudnya kan dalam konteks mencari nafkah kan aku juga punya cara sendiri kan. Nah maksud saya orang-orang yang hari ini punya aktivitas yang udah paten, yang udah fix kayak Mary nih, fokus di dunia edukasi, fokus, nggak usah so tau dengan yang lain-lain. Ini dibesarkan, dihidupkan sampai suatu hari nanti ada kebijakan yang kira-kira mengganggu kepentingan Mary dalam konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan edukasi di yang tadi Mary jelaskan, itu boleh Mary bicara. Setuju. Jadi jangan orang Mary di sini bicara tentang tiba-tiba di sana ada membahas tentang masalah es cendol, kenapa es cendol berwarna hijau, Mary repot dengan urusan es cendol kenapa hijau, padahal bisa merah, bisa biru, bisa kuning dan lain sebagainya. Itu menurut saya kadang-kadang udah nggak nyambung gitu. Nah masyarakat kita ini sekarang udah banyak yang nggak nyambung. Kita posting apa, waduh, sautannya segala macam. Iya. Aku fansmu tapi aku nggak ikut yang ini ya sama kamu kan gitu kan, ya udahlah aku nggak sering kali gitu. Kalau misalnya saya ngepost apa aja dia bilang oh yang ini saya nggak setuju, unfollow. Tiba-tiba saya ngepost ini. Sudah lah. Kalau memang ternyata hari ini harus seperti itu ya sudah lah. Kita nggak punya pilihan juga. Setuju. Gitu. Makanya kita nggak lagi ngomongin orang lain. Saya juga nggak lagi mau membahas Gibran atau banyak hal yang memang di luar ranah dan di luar kompetensi saya. Saya bahas Mas Pasya aja. Gimana? Oke. Nah, jadi kalau ngomongin tentang Mas Pasya, berarti apa nih asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Mas Pasya? Kalau gue cuma bisa nyanyi. Oh gitu. Masih tetap aja ada yang berpikir kayak gitu. Ya nggak tahu lah. Nggak, waktu itu kan seperti itu ya. Di saat kita maju. Ini kan pengalaman ya, saya cerita. Waduh ini gimana kalau nanti dia mau jadi wali kota ini. Kita nanti nyanyi-nyanyi aja dong gitu kan. Ya saya nggak tahu itu asumsi tersalah apa tidak. Tapi menurut saya itu keliru ya. Kita nggak bisa kemudian menilai seseorang hanya dengan pengetahuan kita. Gitu kan. Betul. Dan banyak kok yang mungkin latar belakangnya penyanyi tapi sekarang di DPR pun melakukan hal yang baik. Dan kenapa harus seniman yang menjadi apa namanya kambing hitam ya, menjadi dombanya gitu. Kan banyak atlet, banyak entrepreneur misalnya yang kemudian berpolitik. Tapi kok seolah-olah tidak sebesar kalau penyanyi masuk gitu atau artis masuk itu seolah-olah kayak apa ada apa hal-hal yang berbau alergi gitu kalau penyanyi masuk kayaknya ini bisa apa sih? Kenapa ya? Saya juga bingung. Mungkin karena itu sudah melekat dengan udah sangat melekat. Tapi kita tidak perlu mendapatkan pembenaran, nggak perlu sih. Cuma maksudnya ya kenapa harus gitu? Iya. Saya setuju dan memang udah banyak kok buktinya. Contohnya misalnya kayak Mas Anang, Mbak Kade gitu dan Mas Eko Patriot, saya yakin juga termasuk Mbak Desi Ratnasari gitu kan. Banyak orang-orang yang memang mereka cemplung dan melakukan sesuatu di sana. Ya akhirnya kan saya nggak mau baper kan. Ya sudah gitu. Iya. Ya makanya saya coba lagi masuk lagi gitu. Iya. Kalau kan dengar-dengar ada sekarang berarti di dapil 3 ya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, ini dapil saya, Mary. Ini dapil saya, Mary. Doain saya ya. Amin. Tapi sekarang agak-agak susah kalau ngomong amin. Karena amin jadi amin kita aminkan semuanya. Karena apapun agamanya selalu akhirnya berakhir dengan amin gitu ya. Saya doakan yang terbaik pasti. Amin. Gak apa-apa. Tapi baru-baru ini kan sempat ada yang cukup viral videonya Mas Pasya. Apa tuh? Tentang Mas Pasya membagikan sembako minyak itu dan akhirnya itu disalahartikan oleh beberapa pihak. Kata kamu tadi. Iya, gimana komentar? Iya nggak apa-apa. Ada salah satu komika ya kalau nggak salah sempat sarkas ya. Ya nggak apa-apa sih, saya tidak mau menghabiskan waktu tuh hal-hal yang tidak perlu ya. Atau menghabiskan waktu memikirkan hal-hal di luar kontrol saya gitu. Maksudnya gini, saya kan nggak bisa ngontrol semua orang netizen ini mau ngomong apa. Nggak mungkin kita balas satu-satu dan nggak mungkin juga kita tegur satu-satu gitu loh. Apa kita juga negur mereka itu kan ya udahlah, kita berada di lingkungan sosial ya seperti inilah risikonya kan. Tapi nggak ada masalah juga. Ya itu kan saya berusaha untuk berbagi dengan masyarakat. Caranya seperti apa, dimulainya dari mana, dengan cara apa itu kan terserah saya gitu. Kenapa orang lain yang kepo?
Kenapa mesti pusing gitu kan? Toh minyak saya beli misalnya gitu loh. Kenapa orangnya yang sibuk gitu? Atau mungkin belum kebagian. Kalau belum kebagian ya nggak apa-apa kan, tinggal DM, tinggal apa kan kita kasih gitu. Ini nggak ada urusannya dengan proses ini loh. Ini silaturahim. Kita sosialisasi gitu loh. Kan kadang-kadang namanya kita bertamu kan, bener gak Mer? Kita bertamu ke tempat orang, masa sih nggak ada semacam oleh-oleh, nggak ada niat gratifikasi, urusan apa? Itu hanya sekedar minyak. Mohon maaf, kita tidak bermaksud mengurangi nilai minyak, tapi itu kan justru saya malu sebenarnya mau ngasih minyak itu, orang cuman 13.000, 14.000 satu orang gitu loh. Kalau kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian memanfaatkan atau alat untuk mengumpulkan massa dan lain sebagainya gitu kan, ya itu kan interpretasi mereka. Apa ya kita harus pikirin pikiran mereka gitu Mer? Saya nggak mau disibukkan dengan hal itu. Dan selama ini saya jalankan. Dan boleh tanya kepada mereka, boleh tanya, Mary coba lakukan investigasi. Saya kan punya 2 Instagram Mer. Pasya Ungu _real01 itu yang khusus kegiatan-kegiatan politik. Hari ini lagi intens dengan pencalekan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau yang Pasya Ungu _frame itu kegiatan musik Pasya pribadi lah. Nah coba iseng Mary buka yang Pasya Ungu _real01 itu kan ada di situ. Tempat, wilayah, nama siapa dan lain sebagainya itu ada. Coba lakukan investasi kecil. Pernah gak saya ngomong, kamu yang terima minyak pilih saya, atau kamu yang sudah dapatkan manfaat dari saya ini tolong ya jangan kemana-mana ya, saya ini gak pernah. Boleh dicek. Kalau kamu mau iseng, boleh tuh dicek. Investigasi. Saya gak pernah. Karena menurut saya, ya kami datang dengan niat yang baik menawarkan diri. Saya nggak perlu ngomong, mereka juga udah tahu. Betul. Dan mereka tetap bebas, diberikan kebebasan penuh mau milih siapapun juga. Nggak perlu merasa utang budi. Wah karena saya dikasih ini, berarti harus pilih saya. Itu kan sebenarnya mereka tetap bebas kan mau milih siapapun juga. Boleh ditanya. Pernah nggak Pasya itu ngomong, pilih Pasya. Lu jangan kemana-mana. Awas lo, minyak gua ambil lagi nih kalau lu. Boleh tanya. Nggak pernah. Saya nggak pernah gitu Mer. Karena buat saya, kalau memang itu rezeki saya. Tentu ini kan bagian daripada ikhtiar ya. Kita juga tidak boleh menafikan, kita harus kerja, kita harus turun, kita harus menyapa masyarakat, kita harus penekan. Meskipun lu udah katanya public figure, tapi lu tetap harus turun. Khususnya bagi anak-anak muda sekarang nih. Anak-anak, angkatan anak saya nih. Kita harus turun, harus dekat dengan mereka, kita harus sapa mereka. Menyampaikan kepada mereka tentang apa sih yang kita mau lakukan ke depan misalnya. Nah, ya, terus kenapa yang lain sewot gitu? Saya setuju. Saya nggak ada urusan. Kalau memang ini rezeki saya bersyukur, alhamdulillah, berarti saya dipercaya. Allah percaya sama saya, Tuhan percaya sama saya, masyarakat memberikan amanah ini percaya sama saya akan jalankan tugas ini. Selesai, gitu loh. Kalau ditanya, emang lu bisa kerja? Ya lu lihat aja kerja gue di kemarin. Betul. Saya bukan barang baru loh gitu loh. Betul. Iya kan? Kalau itu saya bisa sependapat dan setuju juga, karena terakhir kali pas lagi ngobrol sama Mbak Saras di sini, Mbak Saras dari Gerindra, dan beliau bilang sometimes kadang-kadang di lapangan mungkin ada yang ngasih sembako ke masyarakat, dan bahkan dia bilang nggak apa-apa, terima aja, itu kan bermanfaat. Ya tapi itu bukan alat, tapi kamu masih tetap punya kebebasan mau milih siapapun juga. Jadi itu nggak harus bahwa kalau kamu dikasih ini sama seseorang berarti kamu harus pilih dia. Enggak juga. Tapi kalau seseorang memberikan sesuatu, asalkan itu memberikan manfaat, itu kebutuhan buat mereka, katanya nggak apa-apa untuk diterima. Karena ini 2 hal yang berbeda dan jangan disambung-sambungkan. Seperti itu katanya. Cuman orang-orang saja menilainya kan terlalu cepat gitu, bahwa waduh lagi musim nih, mulai banyak bagi-bagi gitu kan. Saya katakan begini, uji aja saya. Kalau saya menang, uji aja saya. Kalau saya terpilih, saya tetap akan lakukan hal seperti ini. Tidak akan ada yang berubah gitu. Kan sekarang ada 3 pilihan yang saya dengar nih, wali kota, calon wali kota Bogor, calon wali kota Depok, calon wali kota Bekasi. Di Bogor yang mana yang lebih suka? Di Bogor karena memang saya tinggal di Bogor. Kebetulan saya kader yang cukup aktif ya. Memang sempat ada omongan sentilan nih kan setelah Pak Bima Arya, bisa dikatakan hampir bukan tidak ada ya, kader kita di Bogor ini untuk maju sebagai calon wali kota itu tidak semudah itu mencari kader untuk maju di Bogor. Nah saya kan sudah punya pengalaman di wali kota gitu kan. Nah kami ini dianggap boleh nih Pasya di sana gitu kan, digeser. Kebetulan saya juga memang tinggalnya di Bogor kan gitu. Nah kalau di Depok ini karena memang saya punya rumah juga di Cinere, saya lagi sering di Cinere. Karena saya sering, nah kemarin yang sempat kejadian yang saya tegur
ada macet ya. Macet itu yang ada banjir, air becek segala macam itu kan saya turun, itu kan inisiatif aja. Iya. Saya sampaikan kepada pelaksana kegiatan itu, tolong ini ditertibkan dulu, kan ini anak sekolah mau jalan. Anda nggak boleh dong melakukan pekerjaan kemudian menghambat ini anak-anak mau berangkat sekolah. Saya bilang gitu. Ya sempat berdebat lah di situ. Ternyata direkam sama warga. Gitu loh. Saya lagi mau ngantar anak sekolah gitu. Itu sudah biasa saya lakukan yang kayak gitu-gitu. Di jalan ada ketemu apa, ya kita coba untuk kita sudah apa? Sudah jiwa kita ya, Mbak Mer ya gitu. Nah, itu satu. Nah, tadi sampai di mana ya? Bekasi. Oke, Bekasi ini karena apa? Di Bekasi ini kan PAN itu cukup populer ya, PAN cukup populer. Nah, kami itu dianggap itu tadi dengan berbagai pengalaman, kapasitas ya, kemampuan gitu kan, dan lain sebagainya, termasuk posisi di kepartaian. Ini bisa nih untuk calon wali kota. Saya jujur masih kurang. Ada lagi Majalengka, ada lagi. Masih kurang itu ya, ada lagi Majalengka di mana lagi tuh segala macam. Tapi kalau boleh pilih gitu, lebih maunya yang di mana? Kalau boleh milih sekarang, DPR. Oh. Saya pengen memparipurnakan ilmu saya. Saya kan sudah pernah di eksekutif. Kalau insya Allah nanti saya dapat amanah di DPR, artinya kan saya sudah paripurna saya sebut ya. Saya sudah pernah di eksekutif, sudah pernah di legislatif. Nggak mungkin saya di yudikatif kan, menurut saya gitu kan. Komisi berapa yang diinginkan? Saya, kalau pengen sih di Komisi 1. Kalau misalnya punya kesempatan di Komisi 1. Pertahanan luar negeri. Gitu. Amin. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ada jalannya. Jadi itu tadi bahwa udahlah kita sekarang udah tulus aja, turun aja udah. Nggak usah membangun bergening dengan masyarakat, kan masyarakat itu juga nggak bisa sederhana itu ngatur masyarakat, nggak bisa. Gimana kita mau ngontrol manusia sebanyak itu? Mulai dari dia bangun sampai tidur tuh gimana nggak bisa. Mau jaga kita saking posesifnya, lu jangan kemana-mana, pokoknya tiap hari kita teleponin nggak mungkin. Kita percaya aja udah kita turun, kita tunjukkan ini loh kita. Kita sampaikan apa yang mereka mau dengar. Kita dengarkan apa yang mereka mau sampaikan. Karena tugas kita kan itu. Sebagai intelijen masyarakat kan kita seperti itu nanti kalau kita sudah diberikan amanah dan petugas rakyat. Kita jadi mata masyarakat gitu loh. Lu beresin dong hal-hal yang belum benar misalnya kayak gitu kan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan warga, kepentingan masyarakat. Seperti itu, Mbak Mer. Oke. 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Pasya. Pertanyaan yang pertama, saya akan menyebutkan 5 tokoh politik Indonesia. Saya pengen komentar dari Mas Pasya. Ini semua sahabat-sahabat pasti Mas Pasya juga kenal. Yang pertama Mas Anies Baswedan. Akademisi, guru, ya, pengajar, orang baik. Pernah kerjasama atau pernah bersinggungan? Beliau dulu waktu bencana alam pernah menyumbang, pernah membantu di sana. Gitu. Di Palu waktu itu ya. Palu, terus pernah juga ngundang saya di beberapa kegiatan di provinsi waktu itu di JKI. Pak Ganjar Pranowo. Saya jujur belum terlalu kenal dengan beliau. Pernah 1 kali pertemuan di kegiatan di Jawa Tengah. Yang saya kenal dia adalah kepala daerah yang fun ya. Pada saat menjabat gubernur dia fun. Saya lihat dia dekat dengan masyarakat dengan gaya dia. Ya bagus aja, keren. Pak Prabowo. Pak Prabowo ini memang pejuang ya. Banyak orang bilang beliau adalah patriot gitu. Saya kira politisi, kalau beliau disebut sebagai politisi, dia sudah betul-betul politisi yang tangguh, hebat, kuat, luar biasa ya. Karena beliau sudah melewati banyak dan berbagai proses politik di Republik ini gitu. Nah, hari ini dia masih berdiri tegak, ya, bahkan dengan warnanya yang baru ya. Ini saya kira luar biasa lah Pak Prabowo ini. Ya memang cocok sih presiden. Iya, kalau kata Pak Jokowi mungkin memang sudah waktunya. Iya, cocok presiden. Kita perlu. Iya, kita lihat nanti tanggal bulan Februari. Tanggal mainnya. 3, yang 2 lagi saya bingung nih mau nanya siapa. Mungkin karena sesama anak muda. Kalau gitu Mas Gibran. Pemimpin muda. Pemimpin muda yang dibutuhkan hari ini sebagai jembatan. Jembatan cerita, kisah, aspirasi bonus demografi Indonesia hari ini untuk masa depan. Jadi Gibran adalah jendela, Gibran adalah pintu gerbang untuk kita menuju pada Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia hari ini butuh Gibran, anak muda hari ini
butuh Gibran. Terakhir, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini menteri yang saya termasuk bisa dibilang dekat ya. Kalau ketemu tuh dekat gitu. Maksudnya kita bisa ngobrol apa saja. Yeah. Beliau juga menyenangkan ya. Ngobrolnya asik gitu. Terus dia juga suka makan gitu. Karena setiap kita ketemu tuh momennya makan gitu loh. Makan. Terus dia nggak jauh ya, maksudnya dia mudah dekat sama orang. Dan sangat dekat dengan anak muda dan sangat mendukung anak muda. Sangat mendukung. Kita sih jujur berharap dia juga kemarin bisa lolos ya. Tapi ya itu tadi mungkin akan ada waktunya. Betul. Gitu. Kan soalnya cuma satu tempatnya. Padahal banyak orang yang sangat berkompetensi. Pak Erick juga punya karakter sebagai seorang pemimpin ya. Tapi mungkin nanti ada waktunya tersendiri. Semua ada waktunya. Kayak judul lagu ya. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu. Dari semua hal yang Mas Pasya alami, naik turun jatuh bangun, apa satu pelajaran hidup yang Mas Pasya selalu ingat dan selalu pegang? Yang dimaksud pengalaman hidup. Pengalaman yang akhirnya jadi pembelajaran pasti. Saya di 5 tahun menjadi wakil wali kota itu, Mbak Mary, itu sudah menjadi momentum yang paling intisari dalam hidup saya di situ. Gitu. Kenapa? Karena memang 5 tahun itu penuh dengan pelajaran yang besar menurut saya. Kalau yang Mary tanya apa sih pelajaran paling terpenting sepanjang hidup yang pernah kamu lihat, itu tuh di 5 tahun itu. Dimana di 5 tahun itu saya betul-betul belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana belajar menjadi seorang pengayom, bagaimana menjadi seorang pelindung, bagaimana kemudian menjadi pemimpin di tengah-tengah rumitnya keadaan bencana alam pada saat itu. Ibu hamil berteriak, suami mencari istri, anak mencari ibu, orang tua butuh pampers, anak bayi butuh susu. Semua orang butuh lampu, semua orang butuh makan di waktu yang bersamaan. Itu tidak mudah gitu. Terus kami dilanjutkan lagi dengan bencana non alam, COVID-19 yang tidak pernah kami sangka-sangka. Belum selesai air mata kita tentang bencana alam, tiba-tiba datang lagi persoalan COVID. Kami harus membagi isi kepala ini untuk melakukan itu. Saya saja sudah hampir bingung itu harus menjelaskan dari mana gitu. Karena saking rumitnya pada saat itu. Tapi coba bayangkan, kita bisa ada di sini hari ini, saya ada di Mary, Riana, coba. Seolah-olah itu kayak baru terjadi kemarin, tapi kok ternyata sudah 5 tahun yang lalu loh itu. Gitu, sudah 5 tahun yang lalu. Dan hari ini saya tetap berdiri dan tetap meyakini bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat di masa-masa akan datang gitu. Jadi setiap momen hidup ini saya belajar, setiap momen ini saya yakin punya cerita dan takdirnya masing-masing. Tapi yang saya mau sampaikan sih adalah cintai ibumu. Cintai ibu. Saya bisa, alhamdulillah ini sehat, Mary, di usia 44 insya Allah tanggal 27 November nanti. Ini tidak lepas dari doa ibu saya. Tentu doa bapak saya juga. Doa mertua saya, tentu doa istri saya gitu. Itu yang paling utama karena saya yakin betul dengan doa ibu itu semua setidaknya kita bisa terjaga dari hal yang tidak baik lah. Setuju. Kita bisa terlindung dari doa-doa ibu itu. Thank you for sharing. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi saya hari ini. Terima kasih. Sebagai janji saya, Mas Pasya boleh nanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan ke ya? Saya. Harus ya. Karena kayaknya udah terjawab semua deh, Mary ini hidupnya kayaknya sudah bahagia sekali. Gitu loh. Oke, Mary. Kalau andaikan Mary diberikan umur yang panjang ya. Apa sih hal yang mau Mary capai dengan kesuksesan yang Mary sudah miliki hari ini? Ini exactly pertanyaan yang sama yang baru saja. Enggak, kamu mau finishnya di mana sih? Iya. Itu maksud saya, coba sederhanakan gitu. Iya.
menurut saya kamu ini sangat sukses. Saya aja nih jadi Pasha Ungu 20 tahun nggak punya nih kantor seperti ini. Thank gitu you. Loh. Ya Thank maksudnya you. So humble. semua orang so punya cerita suksesinya masing-masing gitu. Yeah. Yeah. Nah, tapi yang saya mau tahu sekarang Mary dengan sedemikian yang sudah kamu capai, kalau kamu diberikan umur yang panjang lagi, kamu mau finish di mana sih? Amin. Kamu mau finish di mana sebagai apa itu? Iya, menarik pertanyaannya karena kalau Mas Pasha nanya ke saya mimpinya apa, tujuannya apa, goalnya apa, itu setiap season selalu berbeda. Karena saya selalu percaya hidup itu selalu ada musimnya ada musimnya, ada masanya kita harus melakukan apa dan berkontribusi apa. Dari umur 20 tahun, akhirnya 30 tahun, akhirnya sekarang 40 tahun, 50 tahun, nanti 60 tahun pasti masih banyak jalannya, masih banyak mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan. Kalau saya berbicara tentang saat ini, saya selalu tuh punya resolusi setiap 10 tahun Mas Pasha. Kalau tadi di depan Mas Pasha lihat ada statement itu yang membawa saya kembali ke Indonesia untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Itu resolusi umur 30 sampai 40. Sekarang saya masukin umur 40, resolusi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Jadi saya pengen banget kalau suatu saat nanti bukan hanya Indonesia aja ya, tapi Indonesia tuh bisa berdampak dan diperhitungkan di mata dunia dan semoga saya bisa berkontribusi. Pada saat ini caranya ya lewat bidang yang saya tekuni secara profesional, yaitu entrepreneur khususnya di education, lewat podcast saya semoga saya bisa terus menyuarakan hal-hal yang baik dan narasi-narasi yang baik, dan lewat venture builder dan venture capital yang sekarang kita bangun memberikan pendanaan dan pembinaan untuk UMKM Indonesia. Saat ini seperti ini. Tapi kalau tadi Mas Pasha bilang finish ya mau seperti apa, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan dan akhirnya seperti apa, bisa 60, 70, 80, 90 gitu. Tapi saya selalu percaya satu hal sih, semoga ketika saya menghadap dengan Yang Maha Kuasa, ya saya sudah benar-benar melakukan apa yang Dia ingin saya lakukan sesuai dengan rencananya dan menjadi bagian dari rencana besarnya gitu. Jadi buat saya simple 3 hal, hidup itu harus bahagia, bertumbuh, berguna. Ujung-ujungnya itu. Bagaimana saya bisa terus mencari sukacita dan mensyukuri apa yang Tuhan udah izinkan intinya terjadi. tetap ada pada hal-hal yang baik dan menikmati, betul. Bertumbuh, berarti saya akan selalu mengeksplor dan membuka diri saya untuk berani mencoba hal yang baru. Ya karena kayak gitu, saya percaya bahwa di setiap hidup itu ada musimnya, Mas Pasha. Mungkin musimnya sekarang saya berada di dunia profesional, tapi siapa tahu mungkin musimnya berikutnya Tuhan mau menempatkan saya di dunia yang berbeda, mungkin dunia politik, dunia artis, I don't know gitu kan. Ya tapi kan saya harus selalu mencoba dan membuka untuk mengembangkan kapasitas saya. Dan yang terakhir ya berguna, pada ujungnya ya semua ini kan titipan. Salah satu cara terbaik kita berterima kasih kepada yang sudah memberikan kita hidup ya. Apa yang kita tinggalkan di sini gitu. Jadi itu sih mungkin. Semoga Tuhan memberikan saya umur panjang. Amin. Memberikan kita umur panjang. Amin. Dan semoga di saat terakhir di hidup saya dan bertemu dengan Dia, ya saya bisa menyenangkan hatinya lah. Insyaallah. Amin lagi. Amin. Thank you, terima Mary, kasih sama-sama. Mas Pasha. Sukses selalu ya. Dan jangan lupa namanya ini bukan Pasha Ungu tapi Sigit Purnomo. Karena ini penting. Nanti di masa-masa caleg kan namanya beda nanti. Bener nggak? Iya. Sigit Purnomo. Ini kan nama pemberian orang tua ya. Iya. Dan ini kayaknya hoki nih nama Sigit Purnomo kalau untuk dunia politik. Oh gitu. Kalau Pasha Ungu memang khusus di musik aja. Gitu. Kan kemarin sempat diraguin tuh waktu maju wali kota. Ini Sigit Purnomo ada yang kenal nggak? Kan sudah beda generasi ya. Iya. Oh jadi nanti memang nama yang mau di ini Sigit Purnomo. Oke. Nanti di Kertaswara tuh Sigit Purnomo. Oke. Kalau di baleho nanti juga Sigit Purnomo. Oh. Kebetulan kan nomor urut sudah keluar, kita nomor urut 1. Oke. Iya. Ya jadi ini harus. Ini dapil saya loh, Mary. Iya. Banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur. Ini bukan kampanye loh. Enggak. Saya cuma mau nanya ada berapa orang di sini. Ada berapa apa? Iya, ada berapa pegawai di sini. Ada berapa pegawai? Tapi rata-rata tinggal di sini ya? Rata-rata. Maksudnya domisilinya Jakarta Barat? Enggak. Saya domisili Jakarta Barat. Tapi mereka semua nih ya banyak yang ngekosnya di sini ya. Oh, ngekos. Tapi kalau milihnya nanti ke tempat daerah masing-masing. Oh iya. Oke, terima kasih sama-sama. Mas Sigit Purnomo. Mary. Thank you, sukses selalu. Terima kasih ya. Sukses juga ya untuk Mary Riana. Sama-sama. Thank you.
Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.